ada 2 perusahaan besar gitu yang produksi nikel. Dan memang dari selama kita di sana sekitar 2 mingguan itu kita memang melihat situasi nyata dampak buruk dari ekstraksi nikel itu. Dalam hal ini penguatan tata kelola itu tidak hanya di pemerintah ya, ada kemungkinan di perbankan atau di yang mengampu perbankan itu atau otoritas jasa keuangannya. Transaksi energi ini suatu keniscayaan sih sebenarnya gitu kan ya. Nggak seluruh negara saya berbondong-bondong lah gitu untuk melakukan transaksi energi. Tapi balik lagi ada pertanyaannya itu adalah ini, duitnya dari mana, ya kan? Teknologinya dari mana, sama inklusif atau enggak. Oke, welcome back to podcast Prakarsa. Kali ini saya Riko ditemani oleh Mbak Muna. Mbak Muna adalah partner advokasi kami ya. Ya cukup lama, cukup expert bahkan di bidang pertambangan, utamanya kalau kita membahas terkait bagaimana dampak atau kondisi lingkungan ya setelah pertambangan itu masuk gitu di suatu area. Oke, bagaimana Mbak Muna kabarnya? Baik. Riko gimana? Baik. Ya, sebelum kita lebih lanjut ya, mungkin sedikit memperkenalkan diri. Tadi aku Riko di program and Research Assistant Sustainable Development di Prakarsa. Mbak Muna mungkin bisa sedikit memperkenalkan supaya tak kenal katanya tak Maka kenalan. maka kenalan. Kalau di Prakarsa sapaannya apa nih? Pemirsa atau apa? Teman-teman aja. Teman-teman aja ya. Supaya kelihatan Oke. sepantaran. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mauna Wasef dari Publish What You Pay Indonesia. Publish What You Pay Indonesia itu merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus untuk isu tata kelola sumber daya alam dan energi. Nah, kalau di PWP ya mungkin sama lah dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, fokusnya ke ada riset juga, ada advokasi juga gitu. Dan memang yang lagi hot ini ya terkait nikel ya sama transaksi energi di Indonesia. Itu sih kurang lebih. Ya, terima kasih. Ini menarik, yang terakhir memang sesuai dengan topik yang mau kita bahas, yaitu tentang transisi energi dan juga hilirisasi nikel ya. Karena sejak masuk transisi energi itu setidaknya kan ada 2 ya, energi dan juga kendaraan bersih sendiri, yang artinya salah satu material paling dibutuhkan atau kritikal materialnya itu adalah nikel. Nah, nikel ini ternyata cukup banyak ya implikasi-implikasinya terhadap ekonomi, sosial maupun lingkungan di area tempat beroperasi. Misal katakanlah ketika nikel ini dibatasi gitu atau ditutup, nikel mentah ekspornya ke luar sejak awal 2021 ya atau 2020? Oh, 2020 ya. 2020. Itu berbondong-bondong investasi itu masuk secara besar nilainya gitu dari berbagai negara yang ingin mengembangkan tentang EV baterai, dan akhirnya pembangunan itu cukup masif gitu di wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah kaya nikel. Sebut saja ada di Sulawesi, kemudian ada di Maluku Utara seperti itu. Dan kita sudah bersama dengan Mbak Muna bagaimana yang ditangkap ya dari pengamatan ataupun dari riset yang sudah dilakukan dari masifnya investasi ini ketika dia masuk ke suatu daerah, apa yang terjadi gitu? Ya. Yang terjadi? Ya, memang memang salah satu program gitu atau kebijakan utama gitu ya kalau misalnya kita lihat di pemerintahannya Jokowi, dan juga sepertinya akan dilanjutkan gitu oleh pemerintahan Prabowo ya, memang tentang hilirisasi nikel gitu. Nah, sebenarnya hilirisasi nikel itu kan sederhananya mengubah ini ya, biji nikel gitu, barang mentah menjadi produk turunan nikel yang nilainya bisa lebih tinggi. Nah, jadi diharapkan ketika dia diubah jadi produk turunan itu pertama nilai ekonominya lebih tinggi, dan juga bisa dari segi pendapatan negara juga diharapkan lebih tinggi gitu jika dia diolah jadi produk turunan. Nah, memang selama ini kan kalau misalnya kita lihat sejarahnya nikel itu kan sebelum 2020 itu memang bebas gitu ya, ketika Indonesia misalnya ingin mengirim biji nikel yang kualitasnya rendah ke luar negeri gitu. Nah, cuma per 2020 itu muncul suatu kebijakan yang membatasi ekspor
nikel, tapi nikel kadar rendah ya, yang mana nikel kadar rendah itu misalnya sekitar 1,7% nikelnya gitu persentasenya. Jadi itu bisa disebut juga dengan nikel kadar rendah. Nah, yang dibatasi itu gitu. Nah, dampak dari kebijakan ini memang ada peningkatan ekspor produk nikel turunan, misalnya kayak ferronikel, yang mana ferronikel itu lebih banyak digunakan untuk besi baja ya, stainless steel ya. Nah, itulah yang banyak meningkat gitu kan ekspornya, atau juga digunakan juga untuk di dalam negeri itu. Dan memang ya kita ketahui Indonesia kan memang produsen utama ya nikel, dan juga cadangan nikelnya banyak gitu kan. Jadi ya kita lihat apalagi dengan adanya mungkin kebijakan lah, ada yang transisi energi gitu kan, mengubah dari energi fosil kayak batu bara, minyak itu ke energi terbarukan, itu yang mana energi terbarukan ini memang banyak butuh, kita sebutnya itu kayak critical mineral gitu kan ya, mineral-mineral kritis gitu yang dianggap bisa atau yang memang menjadi penunjang gitu ke energi terbarukan. Misalnya kayak nikel itu kan butuh untuk baterai ya kan, baterai kendaraan listrik, atau misalnya juga kayak litium juga dibutuhkan untuk baterai. Ada juga misalnya mineral-mineral lain yang dibutuhkan untuk panel surya dan kebutuhan-kebutuhan teknologi lainnya yang dia akan digunakan di energi terbarukan. Nah, jadi ya memang semenjak sebenarnya memang produksi nikel itu sudah memang tinggi dari dulu sih, tapi memang semenjak adanya peraturan pemerintah gitu tentang critical mineral itu semakin tinggilah ini produksi nikel kita gitu kan ya, karena yaitu tadi dengan narasi bahwa nikel merupakan bagian dari transisi energi. Ya, tapi balik lagi kalau misalnya kita lihat narasi yang beredar itu kan, apakah memang peningkatan produksi nikel ini untuk transisi energi gitu kan ya, untuk sebagai langkah untuk mitigasi pencegahan kerusakan iklim yang lebih dahsyat lagi gitu, atau memang hanya untuk pertumbuhan ekonomi semata gitu. Karena kalau misalnya kita lihat yang cenderungnya adalah produksi nikel yang besar-besaran ini lebih ke aspek pertumbuhan ekonominya gitu kan ya. Dan tidak murni atau tidak semata untuk transisi energi gitu. Karena kalau misalnya kita lihat praktek di lapangannya itu sungguh sangat berbeda itu kan, dampak dari operasi nikel ini gitu. Sebetulnya secara umum ya, untuk hilirisasi ini bisa dibilang punya dampak yang baik gitu dalam hal ekonomi, kan dia biasanya akan meningkat, GDP meningkat. Tapi dalam hal ini sayangnya ya, di konteks transisi tadi Mbak Muna sudah menyinggung tidak sejalan gitu dengan kita transisi hijau, atau jangan-jangan kita dalam kerangka ingin transisi tapi ternyata masih business as usual seperti sebelumnya gitu, yang akhirnya ekstraktif lagi, kita membuat ada dampak lingkungan yang baru seperti itu. Sebetulnya dalam industri nikel ya, dari pertambangan kemudian smelter, hilirisasi, itu memberikan dampak yang seperti apa sih Mbak ke lingkungan misalkan? Ya memang ya miris juga gitu kan. Di satu sisi memang transisi energi itu adalah hal yang pasti gitu kan ya. Kita tentu nggak ingin bergantung terus sama batu bara gitu kan ya. Tapi di sisi lain gitu, kalau misalnya transisi energi ini tidak kita pantau atau tidak kita arahkan untuk transisi yang adil gitu, maka nanti ya akan bisnis as usual juga gitu kan, dalam konteks misalnya penambangan nikel ini. Kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah gitu kan, ya misalnya PWP juga udah pernah gitu kan melakukan riset di Morowali Utara gitu, di Desa Tiu. Di sana ada 2 perusahaan besar gitu yang produksi nikel, dan memang dari selama kita di sana sekitar 2 mingguan itu kita memang melihat situasi nyata dampak buruk dari ekstraksi nikel itu gitu, karena memang tidak menerapkan itu tadi good mining practices gitu ya kan. Misalnya dampaknya itu ada polusi air, danau, sama sungai gitu kan ya, dan juga banyak lumpur jadi yang menghambat aliran sungai, juga misalnya tangkapan ikan yang menurun gitu. Jadi memang ada dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu. Jika perusahaan nikel itu tidak menerapkan good mining practices itu, ya akan banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dan waktu
kita riset di Morowali Utara itu, desa Tiwi itu juga memang dinas sosialnya juga bahkan komplain gitu kan ya, menyatakan bahwa akibat sungai yang polusi airnya dan juga banyak tumpukan lumpur sehingga menghambat aliran sungai. Jadi ibu-ibu itu yang ada di sana, terutama ya yang untuk waktu itu kasus konteksnya perempuan yang sedang hamil ya, itu kesulitan gitu untuk mendapatkan air bersih. Padahal kita tahu kan air bersih itu ya sumber kehidupan gitu kan ya, dan memang sangat dibutuhkan itu untuk mandi, memasak, atau kebutuhan rumah tangga lainnya gitu. Dan ketika misalnya air itu sudah tercemar, udara juga tercemar gitu, dan tentu ini secara langsung akan mempengaruhi misalnya janin si ibu itu gitu, atau berpotensi juga mengakibatkan stunting. Jadi memang banyak ya dampak yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak gitu akibat dari praktik pertambangan ini yang tidak baik itu sih. Dan sebenarnya cukup banyak gitu kan riset-riset yang dilakukan oleh kayak Walhi, ada juga Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, Selios juga itu mengadakan riset gitu terkait dengan dampak dari nikel ini gitu kan ya. Dan ya mulai dari peningkatan infeksi akut pernapasan itu kan, saluran pernapasan juga, dan kalau misalnya kita lihat kayak industrial park gitu kan ya, kayak IWIP itu di Weda Bay di Halmahera Maluku Utara itu di satu sisi itu dikatakan bisa menunjang hilirisasi nikel atau transi energi, tapi di sisi lain di sana banyak juga pembangunan PLTU ya menggunakan batu bara kualitas rendah gitu. Jadi memang ada pertentangan itu kan ya antara kebijakan atau keinginan gitu untuk bertransisi, tapi di sisi lain juga masih banyak pembangunan PLTU yang captive gitu kan ya, yang bagian dari si industrial park itu gitu. Dan ya lagi-lagi berdasarkan riset di lapangan memang polusi udaranya juga buruk gitu sih. Dan ya itu dari aspek lingkungan ya kan, dan aspek sosial juga banyak gitu kan ya, kayak misalnya kita kalau pernah dengar proyek Multatuli itu kan ya, dia fokus ke di Halmahera misalnya kayak penggusuran tanah masyarakat itu kan, pencaplokan tanah tanpa izin dulu atau tanpa adanya FPIC ya kan, Free Prior Informed Consent itu kan kepada masyarakatnya, atau misalnya harga penggantian tanahnya itu jauh lebih rendah dibanding harga pasar, dan banyaklah hal-hal buruk itu yang dialami oleh masyarakat di tingkat tapak gitu karena BAU itu tadi gitu. Berarti ini ya sebetulnya ketika industri ini masuk, dia tidak hanya memberikan dampak buruk pada lingkungan, tapi meminggirkan beberapa akses masyarakat gitu terhadap air bersih. Artinya kan ketika dia ada polusi udara ya, kalau pengalaman aku juga sebetulnya pernah turun gitu di daerah PLTU di Cirebon, ternyata debu dari PLTU juga berdampak terhadap pertaniannya mereka. Akhirnya hasil panennya turun gitu, atau tanamannya ada yang mati. Ternyata implikasinya besar ternyata ya. Implikasi dari pembangunan ini ternyata cukup besar. Lalu yang jadi pertanyaan adalah ketika ini dibangun, kita ingin transisi hijau, kemudian masyarakat di nelayan mengalami penurunan pendapatan, di pertanian juga lahannya tergusur tanpa ada concern FPIC tadi gitu ya, dia harus ditanyakan juga ya ketersediaannya, apakah dia mau menjual atau enggak, terus harus ada kesepakatan harga di awal, bukan dia ambil dulu baru ditanya harganya belakangan. Beberapa sedih bener itu. Iya, beberapa kasus kadang kita melihat masih belum diganti sampai sekarang, ada yang tidak diakui. Iya memang. Sebenarnya seperti mengulang lagi ya Mbak. Seperti mengulang lagi yang sebelumnya terjadi ya. Sebenarnya miris juga gitu kan ya, ya memang jadi kayak mengulang praktek pertambangan yang udah lama aja gitu kan ya, kayak di batu bara atau praktek di sumber daya alam secara umum lah ya kan. Memang seringkali kayak gitu kan, nggak cuma di tambangnya tapi di sawit rasanya juga sama aja kayak gitu kan. Ya jadi ya memang pertama mungkin ini ya, pemerintah juga sebenarnya peraturan tentang pengusahaan pertambangan itu sebenarnya udah ada itu kan ya, apa saja sih kriteria itu yang harus dimiliki oleh perusahaan jika mereka ingin misalnya mendapatkan izin tambang gitu kan ya. Harus ada AMDAL lah, izin lingkungan, juga harus ada sosialisasi,
atau misalnya dia juga harus jelas itu kan bentuk perusahaannya apa, juga terkait dengan kemampuan perpajakannya juga harus ada gitu kan ya. Jadi secara skill gitu sama finansial tuh sebenarnya juga ada persyaratannya gitu. Jadi tapi ya memang ya kenyataannya gitu ya, kita tahu kan sejak adanya Undang-Undang Minerba yang baru ini kan kewenangan di dinas daerah itu dibatasi gitu kan, karena balik lagi ke pusat gitu kan. Nah, kalau misalnya kita coba tanya ke dinas daerah itu selalu mengeluh gitu karena tidak ada kewenangan, jadi berakibat tidak ada anggaran gitu kan ya. Untuk melakukan pengawasan pun jadi sulit gitu kan ya. Atau misalnya kalau kita mengandalkan pengawasan dari pusat, inspektur pertambangannya juga berapa gitu kan ya, jika dibandingkan dengan jumlah tambang yang ada di Indonesia, itu rasanya nggak sebanding kan ya, antara ya yang untuk mengawasi pertambangan itu. Jadi memang faktor utamanya itu adalah ya pengawasan itu sama penegakan hukum sih rasanya gitu. Kalau ada perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan itu bagaimana efek jerahnya untuk mereka, itu sih rasanya yang penyebab utamanya kenapa sepertinya BAU aja gitu kan ya prakteknya gitu. Walaupun sebelumnya ada peraturan, misalkan pemerintah berusaha mendorong dari sisi tidak hanya bisnis ya, tapi dari investasi atau keuangan yang bisa mendorong transisi energi hijau ini juga tumbuh gitu. Walaupun dari sisi itu sudah ada, tapi dalam hal tata kelola itu masih perlu ditingkatkan seperti itu. Maksudnya secara peraturan atau standar-standar, mungkin ada suatu rujukan ya barangkali ya, supaya praktik kita, misalnya kita lagi masa transisi nih, kita juga lagi memanfaatkan momentum juga kan sebetulnya. Ide awalnya kita kan memanfaatkan momentum pasca COVID tuh, waktu emisi gas rumah kaca masih turun, tapi ternyata lambat kita transisinya udah keburu mirip lagi sama sebelum COVID dan kita tetap jalan karena kita sudah mau mulai ke sana. Kira-kira standar yang seperti apa yang mungkin bisa kita contoh ya dalam hal kebijakan gitu barangkali atau tata kelola, supaya hal-hal seperti ini bisa on the track. Kalau kita punya target net zero, kita bisa on the track untuk sampai ke sana gitu. Atau jika kita punya target boran energi walaupun sempat turun ya, kita juga bisa on the track untuk sampai untuk achieve. Masa udah turun masih nggak achieve kan, akan jadi cukup pertanyaan yang besar ya. Ya, sebenarnya kalau dari konteks tata kelola, memang Indonesia sebenarnya sudah menjadi negara ini ya, implementasi EITI. EITI itu Extractive Industry Transparency Initiative. Itu udah sejak tahun 2013 gitu kan ya. Indonesia menjadi negara implementornya. Dan sebenarnya walaupun ini sama sih, balik lagi kasusnya adalah ini voluntary ya. Bukan mandatory gitu kan. Jadi jadi sebenarnya pemerintah mendorong gitu kan si perusahaan-perusahaan tambang ini untuk mengimplementasikan standar-standar EITI. Nah, yang mana standar EITI ini sebenarnya mendorong transparansi gitu kan, akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan pertambangan. Jadi misalnya mereka harus lapor pajaknya berapa, PNBP-nya berapa, juga harus membuka sebenarnya kontrak-kontrak mereka gitu kan, atau IUP-nya itu juga harus dibuka. Jadi karena kalau di kontraknya dibuka itu kan kita bisa tahu hak masyarakat apa, misalnya hak pemerintah apa, dan kewajiban mereka apa sebagai perusahaan. Nah, sebenarnya mereka juga harus kayak membuka data emisi, data-data CSR yang diberikan ke daerah, itu juga termasuk misalnya pengelolaan sosial atau pengaruh setara gender di skop perusahaan mereka. Jadi sebenarnya kalau kita pretelin lagi itu standar-standar di EITI itu sudah ada standar terbaru ya, yang standar 2023 itu sebenarnya bagus semua gitu kan ya. Cuma memang permasalahan lagi itu voluntary, balik lagi ya, dan memang meskipun Indonesia sudah menjadi negara yang mengimplementasikan sejak 2013, itu masih ada juga perusahaan yang tidak melaporkan atau masih enggan lah gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dari aspek tata kelola, peraturan sudah cukup banyak ya, standar-standar juga sebenarnya udah cukup banyak ya, itu ya, atau misalnya RMA gitu kan ya, responsible mining itu juga cukup banyak. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari aspek investasi, rasa-rasanya memang untuk pasar ataupun lembaga pembiayaan masih mix gitu kan sinyalnya gitu. Apakah memang pemerintah serius gitu kan ya untuk mendorong
transisi ke energi terbarukan tuh, atau memang masih bauran energinya masih batu bara. Karena kalau memang kita lihat kan justru bauran energi terbarukan itu menurun gitu kan ya dibanding tahun perencanaan sebelumnya. Atau misalnya kalau kita lihat di NZ yang net zero yang 2050 itu kan sebenarnya masih ada bauran batu bara itu sekitar 40% gitu ya kan sumber energi batu baranya. Atau kalau misalnya kita lihat lagi yang 2060 juga masih ada batu bara walaupun memang hanya tinggal 7% gitu kan. Jadi memang nggak hilang nggak total hilang gitu kan ya batu baranya. Jadi kalau kita lihat masih banyak kebijakan baik itu misal PLN-nya atau misalnya dari rancangan yang terbaru itu kan yang revisi kebijakan energi nasional atau juga misalnya kebijakan yang terkait dengan NDC itu masih ada berbenturan lah gitu, saling kurang sinkron itu antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, sehingga ini kan membingungkan pasar apakah pemerintah serius atau enggak gitu sih. Jadi ya memang dari aspek investasi itu masih membingungkan, makanya kalau kita lihat data juga masih banyak pembiayaan yang fokus ke fosil gitu kan ya, bukan ke energi terbarukan. Itu sih rasanya. Iya, kita juga menemukan satu hal yang sama ya. Mungkin tadi terjawab dari penjelasannya Mbak Muna gitu. Karena kita menemukan di 2022 kan bank-bank di nasional ya utamanya ya, itu masih banyak juga melakukan pembiayaan ke energi fosil dibandingkan renewable energy itu. Bahkan ada yang sampai 96% masih di fosil, 4% atau mungkin bahkan kurang ya. Itu ke renewable energy, dan ternyata memang porsinya walaupun memang meningkat tapi masih kecil dibandingkan total pinjaman yang mereka punya seperti itu. Yang menariknya lagi adalah dalam industri nikel ini ternyata kita menemukan ada bank-bank dari Eropa yang sebetulnya dia sudah punya kebijakan untuk tidak membiayai batu bara. Katakanlah dia punya target tertentu ya di negara OECD berapa, non OECD berapa, sampai tahun berapa gitu. Tapi ternyata untuk di Indonesia ini mungkin tadi ya karena agak kendor atau masih voluntary, akhirnya dia ada yang masuk gitu pembiayaannya ke industri nikel gitu. Secara tidak langsung kan dia membiayai ke proyek-proyek seperti smelter tadi, PLTU captive yang punya dampak ke lingkungan yang cukup besar ya, juga sosial gitu ke masyarakat sekitar. Artinya dalam hal ini penguatan tata kelola itu tidak hanya di pemerintah ya, ada kemungkinan di perbankan atau di yang mengampu perbankan itu atau otoritas jasa keuangannya. Nah, kira-kira kalau dari misalnya dari pengamatan Mbak Muna terkait kebijakan perbankan di Indonesia gitu, atau dari OJK, mereka harus perlu sejauh mana sih untuk mengawal supaya pembiayaan ini on the track gitu, sesuai target kita misalkan ke net zero deh. Mungkin kalau dari batu bara masih ada persentasenya sekian gitu, tapi setidaknya kita coba mencapai dulu target bauran yang sudah kita tentukan. Gimana gitu kira-kira mereka harus improve apa? Karena kan tadi pasar dari pemerintah kan belum pasti. Gitu. Mungkin bingung ya. Yang mereka mengimprove. Ya, sebenarnya kalau OJK kan dulu mengeluarkan yang taksonomi hijau itu gitu kan ya. Jadi pembiayaan itu kan dikategorikan sebagai hijau, ada kuning, merah ya. Iya. Dan kemudian kan direvisi ya tahun akhir tahun 2003 ya. Ya, menjadi taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Dan kalau kita lihat kategorinya kan jauh lebih sederhana sih jadinya kalau menurut Koalisi Responsi Bank juga ya. Ada hijau sama transisi sama satu lagi non eligible ya kan. Dan ya sebenarnya kalau kita lihat, kalau misalnya kita lihat tuh di kriteria hijau sama transisinya itu sebenarnya relatif agak abu-abu juga sih, maksudnya jadi cenderung mudah juga gitu kan ya. Misalnya pembiayaan gitu yang masuk kategori transisi ini bisa masuk ke hijau asalkan dia memenuhi kriteria ABCD. Dan itu sebenarnya untuk pemenuhan kriteria itu juga harus dicek lagi
apakah dengan mudahnya gitu kan kriteria-kriteria itu sehingga bisa pindah ke hijau. Jadi ya kalau dari segi yang TKB ini terlihat ada mungkin sebagai keleluasaan kali ya, atau mungkin mempermudah gitu kan pasar atau pembiayaan ini agar dia masuk ke kategori hijau gitu, walaupun sebenarnya dia masih berkaitan dengan batu bara atau misalnya dengan penambangan nikel. Karena kalau misalnya kita lihat di beberapa taksonomi di beberapa negara lain sebenarnya kan masih ada kategori merah gitu kan ya. Yang di ASEAN juga masih ada yang merah ya kan, atau yang di Singapura gitu. Tapi memang di Indonesia sepertinya agak dilonggarkan itu karena mungkin tujuannya ini sih salah satunya kenapa gitu kan banyak lembaga pembiayaan yang nggak mau membiayai decommissioning batubara atau misalnya penutupan batubara PLTU gitu kan ya pensiun dini. Ya karena itu tadi mereka di negara mereka gitu memang sama sekali nggak ada aturan yang sama sekali nggak boleh investasi untuk penutupan batubara, walaupun itu sebenarnya tujuan penutupan itu kan. Jadi rasanya yang TKB ini gitu untuk mempermudah itu kan ya dengan untuk menarik para investor ini agar mau membiayai misalnya penutupan batubara itu gitu. Namun dari yang Mbak Mona bilang tadi ya, dari TKBI yang OJK buat gitu, ada beberapa yang istilah kata dilonggarkan gitu supaya ada yang masuk untuk ke pensiun dini dan lain sebagainya. Tapi seperti pisau bermata dua, ketika dalam sektor yang sama gitu, itu bisa aja masuk investasi untuk pembangunan yang baru yang kita fosil ya. Yang di dalam itu kan kita memberikan kesempatan ya untuk memberikan kesempatan remedi sekitar 5 tahun ya kalau nggak salah. Per periode remedi itu 5 tahun. Nah ini satu sisi kita ingin pensiun dini kan, tapi ada potensi juga bawaran ini bisa jadi agak cukup terhambat gitu ke depannya. Kalau Mbak Mona sebetulnya melihat hal ini ya, tadi kan ada pengamatan Mbak Mona terkait hal itu, yang ada potensi pemudahan untuk pensiun dini dari segi pembiayaan, tapi dari resiko satunya seperti itu, kita kira-kira bisa atasi dengan hal yang seperti apa gitu sambil kita mendorong ya. Ya karena memang transisi energi ini suatu keniscayaan sih sebenarnya gitu kan ya, nggak seluruh negara saya berbondong-bondong lah gitu untuk melakukan transisi energi. Tapi balik lagi ada pertanyaannya itu adalah ini, duitnya dari mana, ya kan, teknologinya dari mana, sama inklusif atau enggak gitu kan ya. Nah memang kalau misalnya kita sudah tahu juga pasti kan Indonesia tahun 2022 kemarin kan ini ya bersama IPG meluncurkan yang JETP itu ya kan, Just Energy Transition Partnership itu kan, dan negara-negara IPG itu negara-negara maju itu menjanjikan itu kan akan membantu pembiayaan lah gitu sekitar 20 miliar US dollar atau sekitar 300 triliunan rupiah deh itu. Nah itu janji-janjinya, tapi memang ketika akhirnya kita ketahui bahwa itu mayoritas berupa hutang gitu kan ya, bukan grant lah gitu, yang rasanya nggak mungkin juga sih kalau dikasih grant ya, berupa hutang itu kan 90%-nya lah rasanya itu kalau misalnya kita lihat dokumen yang diterbitkan JETP itu gitu ya kan. Ya jadi ya kalau misalnya kita lihat lagi data dari Kementerian Keuangan juga yang dibutuhkan itu sekitar 3 kali lipat lah dari yang dijanjikan negara-negara maju ini. Jadi memang keinginan kita untuk melakukan transisi energi itu masih terhambat oleh biaya sih sebenarnya ya kan. Ya itu memang suatu kenyataan yang nggak Indonesia aja sih, negara-negara lain juga menghadapi hal yang sama untuk pembiayaan, juga teknologi gitu kan ya. Apakah misalnya kita punya teknologi gitu kan ya untuk membangun solar panel gitu kan, ataukah misalnya untuk membangun turbin PLTU angin itu kan yang wind farm itu, apakah kita punya teknologinya ataukah kita masih justru harus impor gitu kan ya. Karena kalau misalnya konteksnya baterai aja sepengetahuan aku sebenarnya sudah dibangun deh rasanya dari salah satu grup dari Korea ya gitu kan ya untuk bangun yang baterai di Indonesia di Cikarang gitu kan, dan katanya harusnya udah berproduksi tuh baterai ini pabrik baterai ini tahun 2024.
Jadi itu masalah teknologi juga gitu kan ya. Apakah kita punya teknologinya, apakah masih impor gitu kan ya. Itu juga jadi permasalahan. Sama satu lagi memang yang inklusi itu apakah melibatkan masyarakat secara bermakna atau enggak gitu dalam proses perencanaan sama pengambilan kebijakan atau keputusan kebijakan terkait transisi energi ini. Jadi ya memang ya seperti itu tadi, pisah bermata uang, kita harus melakukan transisi tapi duitnya juga masih belum jelas itu kan ya. Di sisi lain untuk transisi juga masih butuh nikel. Jadi ya rasanya pemerintah harus ini sih bikin mungkin roadmap gitu kayak roadmap besar itu kan ya, yang menghubungkan itu grand skema lah gitu, yang menghubungkan segala macam peraturan itu, misalnya terkait apa RUPTL-nya PLN itu kan ya, atau misalnya rancangan kebijakan energi nasional, ataupun misalnya kebijakan terkait NDC, atau misalnya yang RUEN juga ya kan. Jadi rasanya harus ada skema besar itu kan, grand roadmap gitu, yang menghubungkan segala kebijakan terkait transisi energi ini, apakah dari kelistrikan misalnya atau dari aspek kritikal mineralnya, itu harus ada kebijakan besar. Jadi biar jelas itu kan ya timelinenya gimana gitu kan ya, dan apakah memang ini untuk transisi energi mencegah kerusakan iklim atau hanya semata pertumbuhan ekonomi itu. Juga misalnya terkait dengan skema pembiayaannya, jadi biar lebih jelas itu kan terhubung lah gitu antara satu kebijakan dengan kebijakan lain, atau misalnya antara kementerian yang satu dan kementerian lain itu. Karena transisi kan nggak cuma terkait tambang aja, tapi kan transisi juga terkait dengan misalnya tata kelola di hutan misalnya, atau transisi ekonomi gitu. Karena kalau misalnya kita cek asta citanya Prabowo sama Gibran itu kan ada ekonomi hijau ya kan, ada ekonomi hijau, ada ekonomi biru gitu. Itu yang rasanya harus dicek lagi tuh pemerintahan ke depan tuh roadmapnya gimana gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di asta citanya itu ada tentang soal swasembada energi, itu juga ada Indonesia pengen jadi raja energi hijau katanya gitu. Tapi ya tentang ekonomi hijau juga ada. Jadi memang ya itu salah satu masukan sih rasanya untuk pemerintah, harus ada roadmap lah ya, supaya sinkron antara kementerian, antara kebijakan. Jadi jelas juga gitu targetnya apa gitu sih. Yang tentunya roadmap ini juga harus terus berlanjut ya Mbak. Jangan sampai ketika roadmap ini misalkan jadi nih di pemerintahan yang sekarang atau tahun inilah misalnya di periode transisi pergantian pemimpin, jangan sampai itu nanti terputus gitu roadmapnya, tuh justru ada yang malah mengulang lagi gitu kan. Iya benar-benar. Harapannya juga tadi sempat menyinggung soal teknologi ya, tentu kita mengharapkan dari transfer knowledge ya Mbak. Ya kita ketika bicara soal transisi tentu mengharapkan juga adanya lapangan pekerjaan baru, tidak hanya investasi yang masuk seperti aku pernah lihat data di Sulawesi ya, salah satu provinsi di Sulawesi, dia memang peningkatan ekonominya itu tinggi gitu, sampai 12% untuk pertumbuhannya. Tapi penurunan kemiskinan dan tenaga kerjanya kurang dari 1%. Iya memang. Ya, itu sangat disayangkan sih sebetulnya ketika investasi itu. Kan kalau PDB kan kita bisa bilang anggaplah di konsumsi pemerintah dan juga ekspor impornya atau perdagangan barang dan jasanya kan tidak terlalu besar ya. Ketika investasi masuk besar-besaran, otomatis PDRB-nya itu juga akan naik. Nah, sayangnya dampak luasnya itu ternyata tidak tercapture gitu, tidak masuk ke dalam investasi itu. Penurunan kemiskinannya kurang dari 1%, tingkat pengangguran kurang dari 1%, berkurangnya. Gitu. Sedangkan dia menyingkirkan menurunkan lah ya pendapatan di beberapa sektor tadi. Iya, gitu. sektor lain ya. Ini tentu satu hal yang amat disayangkan. Memang tadi aku sempat mau bertanya sebenarnya terakhir untuk next step-nya nih apa nih, tapi tadi sudah sempat terjawab di roadmap ya. Iya, roadmap sih penting itu rasanya. Karena PWP sempat berdiskusi juga sama ini ya Dewan Energi Nasional gitu kan ya. Salah satu anggotanya itu bilang memang ya harus ada roadmap yang jelas juga gitu. Kita juga sempat berdiskusi gitu kan dengan Perhapi itu kayak perkumpulan ahli pertambangan itu memang harus ada roadmap yang jelas tuh yang menyatukan segala kebijakan ini yang rasanya masih bertolak belakang itu kan satu sama lain, atau menegasikan itu kan satu sama lain. Jadi itu rasanya penting gitu. Oke, jadi itu suatu PR besar ya sebetulnya ya. Dan
harapannya bisa multi pihak dong ya Mbak, tentu ya. Ya, betul. Antara ya jadi nggak cuma pemerintah sendirian menyusun, ya termasuk tadi swasta juga punya aspirasi sendiri, mereka yang mengalami di lapang seperti apa. Tapi dari kalangan akademisi dan juga CSO yang kita juga cukup concern terhadap dampak-dampak lingkungan tadi, sosial tadi, dan juga penurunan ekonomi masyarakat, juga perlu gitu rasanya terlibat ya dalam penyusunan seperti itu, penyusunan roadmap tadi yang jangka panjang. Ya, sama lagi pemerintah daerah sih sebenarnya. Oh iya. Itu kan seringkali memang walaupun kalau konteksnya kelistrikan kan memang kebijakan itu masih terpusat gitu kan ya. Tapi ya balik lagi kan, ketika alangkah baiknya ketika kebijakan itu dibikin gitu melibatkan pemerintah daerah juga yang lebih besar gitu kan perannya, karena kan di daerah kan juga harus ada kebijakan menyusun RUET ya kan, rencana umum energi daerah. Itu kan juga berkaitan dengan rencana umum energi nasional itu kan ya. Dan seringkali memang pemerintah daerah ketika ditanya, wah masih belum tahu sebenarnya transisi energi itu apa gitu. Atau hanya bilang kami hanya mengikuti dari pusat gitu loh. Jadi memang padahal dampak yang dirasakan itu juga di daerah kan sebenarnya yang utama itu kan ya. Apalagi konteksnya kayak pertambangan nikel itu kan. Itu ya yang dirasakan itu ya di tingkat tapak gitu kan. Dan kalau masyarakat di tingkat tapak yang paling dekat melapor ya sebenarnya ke pemerintah daerah gitu kan ya. Kalau ke pusat kan jauh gitu kan, segala macam biaya gitu sih sebenarnya. Jadi gimana caranya transisi energi ini juga melibatkan pemerintah daerah lebih besar gitu ya keterlibatannya itu sih. Artinya ada porsi wewenang ya, ada porsi wewenang. Ya, bisa wewenang di kepala daerah ya. Iya. Untuk bantu menyelesaikan permasalahan atau konflik-konflik di lapang. Ya, atau koordinasi yang lebih baik lah terkait transisi energi ini gitu kan, sosialisasinya juga gitu. Itu sih. Ya, menarik banget ya dari Mbak Muna memaparkan bagaimana dampak yang sebelumnya sudah ditemukan di tingkat tapak gitu di daerah Merawal Utara ya tadi ya Mbak ya. Satu potret gitu di daerah didirikannya industri nikel dari pertambangan sampai smelter ya Mbak di sana ya. Sampai smelter, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan juga masyarakat, dan pada gilirannya juga berdampak pada aspek ekonomi. Tentu dalam hal hak untuk hidup ya atau hak asasi manusia juga kita perlu berbicara terkait rasa aman masyarakat, kemudian mereka tetap nyaman di rumah atau tempat tinggalnya, itu juga perlu menjadi perhatian seperti itu. Jangan sampai ketika kita transisi ya seperti tadi gitu muncul lagi hal-hal seperti itu. Dan ide besarnya sangat menarik, mungkin aku akan highlight terkait roadmap tadi ya. Kita sama-sama lah harusnya kan mendorong bersama pemerintah ini memiliki roadmap yang padu dari multi kementerian, multi sektor, yang kita rembuk lah bareng-bareng seperti itu agar transisi ini bisa kita capai bersama-sama tanpa menimbulkan dampak atau ekses negatif lainnya ya, atau yang ekses negatif yang baru. Oke, terima kasih banyak Mbak Muna atas sharingnya, insight-nya yang luar biasa. Ya, terima kasih juga. Terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir podcast Prakarsa. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Bye-bye.